Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk adik-adik kelas 12 seluruh Sulawesi Selatan. Apa kabar nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Bersama saya, Siti Adinda Dihar Indawati Caronge dalam program Smart School. Generasi Smart, berkarakter, cerdas Ki. Oke, hari ini kita akan mulai dengan pelajaran Bahasa Indonesia. Lebih tepatnya, pemahaman bacaan dan menulis. Kira-kira soal seperti apa ya yang akan kita kerjakan hari ini? Yuk kita bahas bersama-sama. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalimat tidak efektif. Wah, kita sering-sering nih ketemu sama kalimat tidak efektif. Masih ingat ya, kalimat tidak efektif itu punya 9 aturan yang perlu dipenuhi dalam satu kalimat supaya dia bisa dikatakan efektif. Yang paling pertama, minimal sekali harus terdiri dari subjek dan predikat. Lalu dia harus sesuai dengan EYD 5. Biasanya yang bermasalah di dalam soal-soal seperti ini berupa tanda bacanya. Tanda bacanya itu tanda koma, biasanya itu paling sering. Kemudian perhatikan juga penggunaan hurufnya. Apakah hurufnya harusnya miring atau jangan-jangan hurufnya harus kapital? Atau tidak perlu miring dan kapital sama sekali. Kemudian dia harus sesuai KBBI. Kalau ini jelas ya, berarti kata-katanya itu harus baku atau mungkin jangan-jangan kata-katanya salah nih. Kemudian, apabila dia berada dalam sebuah paragraf, maka kalimat tersebut harus saling berhubungan dengan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian, dia juga tidak boleh boros atau biasanya dia itu bertele-tele. Kalau menulisnya itu diulang-ulangi terus, itulah namanya boros. Kemudian, tidak boleh pleonasme. Pleonasme ini maksudnya adik-adik sudah tahu artinya, tapi dituliskan kembali. Contoh paling sering pleonasme dalam kehidupan. Sarapan pagi. Sarapan kan memang di pagi-pagi hari, bukan di malam hari. Jadi kita tidak perlu mengucapkan sarapan pagi, ucapkan saja sarapan. Lalu kemudian yang sering lagi, naik ke atas. Naik kan memang arahnya atas, bukan ke arah bawah. Jadi cukup katakan, misalnya, saya naik ke atap. Bukan saya naik ke atas atap, karena ini dua hal yang berbeda. Kemudian tidak bermakna ganda atau ambigu. Misal untuk bermakna ganda saya berikan contoh. Ari memberitahu memberitahu kepada Ira. Tidak ada kalimat awalan, tidak ada kalimat lanjutan. Nah, di sini yang membuat ambigu itu kan kata memberitahu. Memberitahu ini maksudnya apa? Memberitahu, dikasih tahu, olahan kedelai, atau diberikan informasi. Nah, kemudian yang kedelapan, diksi. Harus tepat. Maksudnya apa diksinya tepat? Maksudnya dia itu harus sesuai. Diksi artinya pemilihan kata. Misal saya mengatakan, kami berangkat jam 2 siang. Biasanya kalau kita katakan ini dalam kehidupan sehari-hari, kayaknya sih tidak ada masalah ya. Bahkan adik-adik sendiri pasti juga mengatakan hal ini. Kita datang jam 2 aja deh, kita perginya jam 2 saja deh. Hati-hati, menurut KBBI, jam ini artinya durasi atau alat menunjukkan waktu. Jadi tidak tepat kalau kita menyatakan
Kami berangkat jam 2 siang. Yang lebih tepat, kata jam itu harus diganti dengan kata pukul. Kami berangkat pukul 2 siang. Karena dalam KBBI sebenarnya kata pukul itu berarti 2. Salah satunya kata pukul itu bermaksud untuk menyatakan waktu ketika kejadian itu terjadi. Oke, dan yang terakhir dia itu harus masuk akal. Masuk akal maksudnya itu dia tidak ada yang aneh ketika kita telaah. Biasanya sih adik-adik mungkin sering gunakan ya. Misal, tanpa membuang-buang waktu, mari kita memulai diskusi hari ini. Pertanyaan saya, bagaimana caranya waktu dibuang? Kan hal tersebut tidak masuk akal. Oke, sekarang karena kita sudah tahu apa itu kalimat efektif, mari kita coba jawab soalnya. Nah, di sini pilihannya kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingat, paling pertama harus dicari dulu subjek dan predikat. Kalimat 1. Respons tidak nyaman dapat terjadi ketika seseorang gagal mencapai tujuan, kepuasan, atau rasa aman ketika tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Di sini predikatnya kira-kira yang mana ya? Dapat terjadi. Apa yang dapat terjadi? Suatu respons tidak nyaman. Nah, secara pola dia sudah aman karena subjeknya ada, predikatnya ada. Kemudian respons ini juga sudah benar ya. Kata suatu, S-nya ini kapital di awal kalimat dan ini juga sudah benar. Tanda titik di akhir kalimat. Oke, dia juga sudah benar. Kemudian kita lihat ada tanda koma. Ada 1, ada 2. Nah, ini kan dia berupa perincian yang lebih dari 3. Berarti ini juga benar. Artinya kalimat 1 dia efektif. Kemudian kalimat 2, respons tersebut bernama frustrasi. Kemudian kalau kita lihat di sini, bernama itu menjadi predikat. Apa yang bernama? Respons tersebut. Nah, secara subjek predikat sebenarnya dia udah benar. Tapi di sini dia ada kesalahan penulisan. Dia tidak sesuai dengan KBBI. Jangan-jangan ini nih jawabannya. Kita simpan dulu. Kalimat 3. Hal tersebut biasanya akan berkurang melalui perilaku kekerasan. Yang mana yang bisa jadi predikat? Biasanya akan berkurang. Ini jadi predikat. Apa yang biasanya akan berkurang? Hal tersebut. Oke, secara subjek predikat dia aman. Tanda titik di akhir kalimat, kemudian kapital di awal kalimat. Oke, berarti dia benar. Kalimat 4. Perasaan ini timbul karena suatu tekanan atau depresi karena respons tersebut. Yang menjadi predikat di sini kata timbul. Nah, subjeknya apa? Apa yang timbul? Perasaan ini. Oke, secara pola dia sudah benar. Ada kapital di awal kalimat, kemudian tanda titik di akhir kalimat. Ini juga sudah benar. Sekarang kalimat 5. Muncul perilaku agresif berupa kemarahan pada masalah yang tidak terselesaikan. Yang mana yang bisa jadi predikat? Di sini dia yang bisa jadi predikat, kira-kira yang mana ya? Kata muncul. Muncul apa? Perilaku agresif. Apa yang muncul? Nah, subjeknya nih yang tidak ada adik-adik. Di sini hanya ada predikat, sementara yang di belakang ini bisa menjadi objek atau mungkin dia bisa jadi pelengkap. Kalau begitu pilihan jawabannya ada 2 dong. Nomor 2 sama nomor 5. Waduh, yang mana yang lebih salah? Adik-adik ingat baik-baik. Kalimat minimal harus ada subjek dan predikat. Artinya jawaban yang paling salah di sini adalah kalimat nomor 5. Jadi jawaban untuk soal nomor 8 adalah error. Kenapa dia bisa dikatakan salah? Karena tidak
punya subjek. Oke, kita lanjut ya.